Mari bersama belajar dan bergerak. MJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi. Bersatu membangun petani mandiri. Untuk negeri kita raih prestasi. Oh! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kita semua, ya, saudara-saudara, sahabat Yampi yang berada di seluruh pelosok tanah air, ya, sahabat-sahabat KTNA, sahabat-sahabat kelompok tani, Gapoktan, sahabat koperasi tani, dan juga pengusaha-pengusaha tani yang ada di seluruh Indonesia. Kita sekarang bertemu di Yampi Podcast dalam program MJH Agri Contact. Agri Contact ini jembatan ilmu dan aksi. Bagaimana pemikiran-pemikiran itu, kemudian bagaimana mewujudkan, mengimplementasikan, dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, informasi, segala aspek berbicara pertanian. Baik dari hulu sampai ke hilir yang juga biasa kita sebut agribisnis. Kali ini kita akan berbincang kembali lagi mengenai topik beras. Ya. Kita akan berbicara mengenai beras, produksi besar beras, dan bagaimana perkembangan sekarang ini. Terkadang produksi melimpah dan menurut masyarakat terbatas, harga naik dan lain-lain. Ini yang kita akan diskusikan, yang akan kita sharing kepada sahabat-sahabat Yampi di daerah. Kali ini kita hadirkan tokoh yang kedua kalinya di dalam podcast kita, yaitu Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan. Seorang tokoh yang sahabat-sahabat tani pada umumnya sudah kenal baik. Tokoh yang dimaksudkan ini yaitu Bapak Insinyur Muhammad Yadi Sofyan Nur, sarjana hukum. Ya. Salam sejahtera, selamat datang di podcast Pak Ketum. Ya. Ya. Beliau ini saya tidak mengungkapkan lagi biodatanya karena kita sudah mengenalnya. Nah, beliau adalah Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan. Beliau adalah dari bawah ke puncak sebagai Ketua Umum KTNA Nasional. Ya, Bapak paham itu. Nah, Pak Sofyan, ya, kita lebih sering menegurnya Pak Sofyan. Pak Sofyan, coba disampaikan kepada kita sekali lagi bagaimana perkembangan perberasan nasional. Taruhlah kita dulu bertitik tolak pada bagaimana perkembangan produksi beras dewasa ini. Baik, terima kasih Pak Japar. Jadi kalau bicara berasnya agak spesifik, karena kalau kami di KTNA itu kan produsen. Produsen itu artinya KTNA itu menanam padi sampai GKP. Jadi sebetulnya kita di KTNA itu ya produsen gabah. Kalau sudah beras itu sebetulnya urusannya perpadi, penggilingan. Tapi memang ada kaitan di sana karena sebagian besar juga penggilingan padi itu milik KTNA. Sehingga di situ ada kaitan yang memang kami juga harus berbicara urusan beras ini. Nah, mengenai perkembangan perberasan kita, Pak Japar, sangat menarik di akhir-akhir ini. Sebetulnya kalau kita bicara beras, kita hari ini sampai bulan September saja, itu produksi beras, ini bukan gabah, kita sudah 28,24 ton. Sampai bulan September nanti perhitungannya. Ya. Itu sudah 28,24 juta ton produksi beras kita. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara beras ya sudah, pada saat ini kita pada kondisi aman. Kalau kita bicara perberasan, kalau nanti belakangan ini ada isu-isu beras langka ya itu urusan lain. Nanti kita bisa buktikan dengan faktanya. Enggak seperti itu. Nanti juga dikaitkan dengan harga, ya kita juga punya dasar. Jadi intinya kalau kita bicara perberasan tahun ini sangat baik sekali. Jadi kalau kita lihat di stok beras Pak Japar ya, dan itu semua sudah mengakui ini puncaknya kita bisa mencapai stok beras pangan kita
Untuk beras cadangan pemerintah itu sampai 4,3 juta ton. Baru pertama kali kita swasembada tahun 84 itu aja kita punya stok 3 jutaan. Ya, dokumen. Ini 4,3 itu. Jadi saya pikir kalau bicara perberasan ini tahun-tahun terbaik musim juga tahun ini saya sangat mendukung. Ya, saya mendukung. Ya. Oh, jadi apakah dengan produksi dan kemudian yang menyenangkan tentu menggembirakan petani karena penetapan harga pembelian pemerintah atau biasa juga kita sebut floor price ya, itu 6.500 per kilogram gabah kering. GKP. Panen. Kering panen toh. Ya. Oke. Jadi berarti overall berapapun kadar airnya langsung ya. Banyak kan yang tadinya mengkhawatirkan karena dengan menyatakan begitu berarti ya kita tidak ada angka-angka rafaksi ya setidaknya ya. Baik. Nah itu sungguh-sungguh sekarang ini diterima oleh petani seperti itu. Ya. Oke, di lapangan ya. Tentunya Bapak Ketua Umum sudah berkeliling ya, sudah memantau seluruhnya, menjamin bahwa benar-benar malah saya ada berita saya baca itu malah terkadang harga di atas 6.500 per kilogram. Baik. Nah itu apakah itu yang mempengaruhi ya meningkatnya produksi? Ya, kaitkan dengan kan memang sekarang ini ya pupuk ya bersubsidi itu tersalur dengan baik ya dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan dalam distribusi ya. Kemudian juga dengan penetapan harga tadi ya dengan kondisi kemudian intensifnya pemerintah ya yang tanda petik menggenjot ya daripada produksi ini, bagaimana pandangan Ketua Umum tentang ini? Ya. Jadi memang semua itu berkait. Jadi HPP yang kita GKP 6,5 itu paling nggak membangkitkan semangat petani kita. Artinya sudah ada standar harga pembelian pemerintah itu 6.500. Pengertian 6.500 ini orang banyak juga agak beda. Di kami di petani itu standar terendah yang diberi pemerintah itu 6.500. Kemarin ada istilah rapaksi, saya protes. Nah, ada istilah rapaksi itu akan mengganggu harga itu. Bisa saja nanti teman-teman pembeli gabah kita itu, wah 6.500 tapi gabahmu ini kadar airnya tinggi, kotoran benihnya banyak, harus dipotong. Itu yang kami tidak mau. Terus ada isu lagi bahwa loh beras kayak gabah kalian kan dipanen kayak sembarangan. Ada kata sembarangan Pak di lapangan itu? Nggak ada petani itu gabahnya sembarangan. Kita nanam padi itu betul-betul diawasi oleh penyuluh kita. Kemudian nggak ada juga petani mau bikin barang. Jadi benar-benar gabah memang kadar air itu pastilah kalau jadi musim hujan standar kita 25. Kotor kita nggak boleh dicurigai. Jadi dicurigai gabah sebelum ditimbang dicampur dengan lumpur. Ya untuk menjadi beras. Aku pikiran akhir gimana? Jadi nggak ada rumusnya. Betul. Jadi yang orang nggak paham, kami petani itu punya tanggung jawab. Ini barang yang akan dimakan. Kita akan melakukan apa istilahnya tanaman terbaik, hasil terbaik. Makanya kami menuntut harga 6.500. Sebetulnya Ketua Umum Katanan Nasional itu kepinginnya 7.000. Tahu itu yang paling benar. Disitulah nanti kesejahteraan itu akan kelihatan. Nah terus berkaitan dengan pupuk, saya berterima kasih dengan pemerintah tahun ini. Januari, Februari kita sudah dapat pupuk itu. Yang dulu biasanya kita dapatkan bulan Mei, Juni, Juli. Itu maksudnya pupuk bersubsidi ya. Oke. Itu Februari kita dapat Pak. Jadi artinya gini. Kalau bicara pupuk kita alhamdulillah. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman. Saya punya 30 telepon nama petugas atau manajer penjualan pupuk Indonesia. 30 Pak. Saya diberi nama itu. Sampai bulan September ini saya nggak pernah nelpon. Kenapa? Memang nggak ada masalah. Nama itu ada di HP saya, ada di catatan kertas saya ada. Jadi kalau kita bicara pupuk, ini memang salah satu esensi untuk produksi itu pupuk.
Dan tahun ini kita bersyukur yang kemarin cuma 4,5, sekarang dapat 9. Artinya kesetiaan pupuk itu pada tahun ini tepat jumlah, tepat waktu. Gitu. Memang kategorinya semuanya pupuk bersubsidi ya? Ya. Oh, oke. Baik. Nah, jadi berarti itu sebenarnya. Nah, dengan sarana produksi yang terjamin, sekarang persoalannya permodalan. Permodalan disiapkan ke kredit untuk petani untuk permodalannya? Jadi kalau di petani kita hampir kalau nanam padi itu nggak utang. Oke. Ya, karena kita itu kan setiap panen padi kita ada menyimpan gabah untuk musim tanam berikutnya yang kita nanti uangkan dalam bentuk untuk operasional nanam kita untuk modal lah. Dan itu besar antara 20 tergantung. Bisa sampai 25 kalau kondisi daerah itu kita ada sewa lahan. Nah, jadi kalau untuk persiapan itu rata-rata itu di mana-mana petani kita di sentra produksi mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, itu kalau sudah musim tanam tiba ya sudah, itu sudah siap ya. Nah, sekarang kan kita beli gabah 6.500. Ya. Kemudian penetapan harga beras bagaimana? Nah, ini menarik. Ini pertanyaan menarik. Jadi beberapa hari yang lalu Badan Pangan Nasional itu kan mengeluarkan head, Pak. Ya. Head beras itu 13.500 medium. Ya. Sementara untuk premium itu antara 14 sampai 15 tergantung wilayah. Katakanlah rata-rata 15. Yang menarik di sini, ini sebetulnya persoalan yang dasar yang orang mesti tahu. Kalau kita bicara HPP GKP saja yang 6,5, rendemen gabah kita itu rata-rata 50 sampai 55. Kita pakai patokan 5 kilo yang terendah. Artinya kalau HPP 6,5 berarti dikali 2 itu dasar GKP-nya itu sudah 13.000. Dari GKP ke GKK itu ada selisih lagi biaya. Kalau kita manual itu rata-rata tambahan per kilonya itu 900 sampai 1.100. Artinya kalau GKP-nya 6,5 dari 1.000 aja lah kan. Ya. 7.500 Ya. GKP, Pak. Ya. GKP. Kalau dia GKP jadi kalau ke GKP jadi 7.500. Kalau kita kali 2 GKG itu berarti 15.000. 15. Ya. Belum giling, Pak. Ya. Ongkos giling itu kalau kita di set biasa di perpadi itu rata-rata biayanya per kilo itu 700 rupiah. Artinya kalau kita berhitung dengan itu beras medium itu mestinya harganya 15.700. Headnya 13,5. SPHP kita sekarang itu 12.500 berarti sekitar 62,5 kalau bulog. Antara SPHP-nya pemerintah saja dengan headnya Badan Pangan cuma ada selisih 1.000. Artinya kalau kita melihat itu yang bisa menolong harga itu turun ya SPHP, Pak. Tapi kalau beras di pasaran itu berat. Yang orang nggak paham lagi, Juni, Juli, Agustus itu akhir panen rendengan kita. Sekarang kita malah sudah masuk musim gaduh. Yang terjadi sekarang Pak Japar di lapangan itu nggak ada lagi GKP itu 6.500. Rata-rata di atas 7.000. Saya punya datanya. Data saya ini saya kumpulkan. Contoh paling mudah saja kita ambil di Jawa Barat. Jawa Barat itu nggak ada lagi GKP di bawah 7.500 sampai 7.700. Di Jawa Tengah itu rata-rata sama 7.000 ke atas. Jawa Timur pun demikian. Kalau patokan ini 7.500 GKP, Pak, bukan GKG. Artinya kondisi sekarang itu memang di akhir musim. Karena di akhir musim kan barang langka otomatis naik sehingga penggilingan padi kita itu tidak bisa membeli gabah itu. Kalau diproses pun mereka tidak bisa jual. Ada yang menarik, Pak Japar. Ini juga teman-teman harus tahu. Penggilingan besar, yang besar nih Pak, yang kapasitasnya 300 sampai 700, itu dilarang beli harga tinggi. Disuruh beli harga 6,5, katakan gitu, supaya yang penggilingan di teman-teman kita di perpadi ini bisa tuh nggak tersaingi. Ini celaka, kalau menurut saya. Kenapa celaka, Pak? Itu perusahaan besar, kalau disuruh beli murah, tambah untung dia. Betul. Iyalah, kalau sebelumnya dia berani beli 7.000, disuruh beli 6,5.
Artinya senyum sendiri dia sudah dapat 500. Sedangkan harga 7 saja dia masih untung. Kenapa untung? Dia tidak pernah memproduksi beras medium. Semua beras diproduksi oleh mereka itu adalah premium yang harganya di pasaran sekarang rata-rata 17.500. Headnya badan pangan 15.000 paling tinggi. Sekarang kan tidak ada lagi beras apa namanya? Sekarang kan semuanya beras medium saja. Ya. Betul kan? Apa betul? Apa betul? Ya, itu kalau menurut saya penamaan yang harus hati-hati. Ya, jadi kalau saya masih tetap standar itu begini. Kenapa disebut premium? Itu memang untuk kalangan menengah ke atas. Ya. Kenapa medium Betul, itu itu. ke bawah? Ya. Medium? Medium itu menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Walaupun juga Itu kan perbedaannya cuma di kadar air dengan pecah toh. kadar airnya sama, brokennya beda. Ya. Brokennya beda. Ya. 14 ya Pak. Ya. Beras ya. Oke, Pak. Nah, jadi bukan isu ya. Informasi kenyataannya di lapangan, ya kan tadi kita produksikan naik. Ya. Kalau produksi meningkat, itu otomatis harga turun. Ya. Nah, sekarang produksi meningkat, harga pun meningkat. Ya. Beras. Nah, gimana menjawabnya ini? Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi ini momentumnya pas beras gabah itu lagi turun, sehingga harga gabah otomatis naik. Inilah yang dikaitkan seolah-olah beras itu langka, gabah itu langka karena harganya juga tinggi. Ini akhir musim panen. Nah, ini yang dibaca bahwa seolah-olah beras langka. Enggak, saya berani jamin beras kita, Bulog aja punya stok sampai 4,3 juta ton, sekarang sudah keluar sisa 3,1. Itu tanda beras kita masih ada. Dan di penyalur beras kita, Pak, pedagang beras, saya sudah cek lapang, masih menggunung beras itu. Jadi kalau seumpamanya dibilang beras langka, enggak lah. Di retail kita masih ada, di warung-warung kampung masih ada. Makanya angka 28 itu masih. Jadi beras medium yang sekarang ini sesungguhnya harganya berapa di pasaran? Jadi medium di lapangan ini saya beberapa jam yang lalu biar teman-teman para dagang beras, berapa mediumnya? Rata-rata 15, Pak. Ya. Medium. Berapa premium? Rata-rata di atas 17. Itu yang sekarang terjadi di lapangan. Makanya saya sampaikan, kalau itu mau turun hanya ada satu jalan, keluarkan beras Bulog itu. Mau SPHP kah, mau beras murah kah, itu. Dan itu beras kalau disimpan di Bulog, saya yakin rusak, Pak. Percuma. Tapi kan katanya SPHP akan diluncurkan 1,3 juta ton. Ya, penyalurannya juga belum banyak. Ternyata di lapangan kan data-data terakhir baru 250.000 ton, Pak. Itu baru terakhir kemarin mencapai angka 1 juta lebih itu. Ya, Pak. Mari bersama belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi. Bersatu membangun